Sapi bertubuh kecil, bolehkah untuk kurban 7 orang? Kurban di Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, atau dalam bahasa fikih disebut sunnah muakkadah. Dasar disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain itu, anjuran berkurban di Hari Raya Idul Adha juga berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah sebagaimana berikut. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard fadibu biha nafsan, yang artinya tidak ada amal manusia di Hari Raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yaitu berkorban. Sungguh hewan itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah yang mengalir darinya telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Diterima sebagai ibadah, maksudnya sebelum ia menyentuh tanah, maka lakukanlah dengan lapang hati. Menurut Imam Mubarakfuri, selain menjadi dalil kesunahan berkorban, hadis ini sekaligus menjadi dalil keutamaannya. Maksud dari hewan kurban datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya adalah hewan tersebut akan datang dengan anggota yang lengkap, bahkan hingga kukunya, tanpa ada kekurangan apapun sebagaimana keadaannya di dunia. Dan setiap anggota tubuhnya mengandung pahala bagi yang menjadikannya kurban. Diambil dari kitab Kutubul Ilmiyah, kitab Tuhfatul Ahwadhi, cetakan Darul Kutubil Ilmiyah. Rasulullah sudah menentukan hewan-hewan yang dapat dijadikan kurban, yaitu semua jenis kambing, semua jenis sapi, dan semua jenis unta, dengan ketentuan kambing untuk kurban 1 orang, sedangkan sapi dan unta untuk 1 hingga 7 orang. Bolehnya sapi dan unta untuk kurban 7 orang ini berdasarkan beberapa hadis. Salah satunya hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi al-baqaratu an sab'atin wal jazuru an sab'atin. Artinya sapi bisa untuk kurban 7 orang, unta bisa untuk kurban 7 orang. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Sunan, diambil dari kitab Sunan Abi Dawud, juz 4 halaman 432. Ketentuan ini meskipun bersifat tauqifi atau dogmatis, namun dapat kita nalar hikmah atau filosofinya secara logis. Secara fisik, sapi dan unta lebih besar dari kambing, maka dapat dijadikan kurban untuk 7 orang. Rasulullah juga menentukan kriteria hewan yang layak dijadikan kurban, baik dari segi umur dan ketiadaan cacat. Lalu, bagaimana jika sapi yang disembelih bertubuh kecil? Apakah masih dapat mencukupi untuk 7 orang? Mengenai hal ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan kriteria hewan kurban. Fa'ulima annal akmala min kullim minha al-asmanu fasaminatun afdalu min hazilataini, yang artinya dapat diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa yang paling utama atau afdol untuk dijadikan kurban adalah hewan yang gemuk. Berkurban dengan 1 hewan yang gemuk lebih utama daripada berkurban dengan 2 hewan yang kurus.
Dari penjelasan tadi, secara implisit sebenarnya sudah bisa kita pahami bahwa hewan yang kurus termasuk sapi tetap sah dijadikan kurban, asalkan telah memenuhi kriteria umur dan tidak ada cacat. Keterangan yang lebih jelas juga bisa ditemui dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Syamsuddin Ar-Romli yang artinya hewan yang terpotong sebagian telinganya tidak sah dijadikan kurban karena berkurangnya bagian tubuh yang dapat dimakan. Ucapan An-Nawawi tersebut memberi kesimpulan bahwa hewan yang seluruh bagian telinganya terpotong atau lahir tanpa telinga tidak sah dijadikan sebagai kurban. Melengkapi penjelasan Ar-Romli tadi, Syekh Ali Sabromalisi dalam anotasinya Hasyiah menyampaikan bahwa hewan yang telinganya kecil tetap sah dijadikan kurban karena anggota tubuhnya lengkap dan tidak ada yang berkurang dari anggota tersebut. Begitu juga sah hewan yang kecil postur tubuhnya. Ini di kitab Nihayatul Muhtaj ma'a Hasyiatain. Berdasarkan penjelasan para ulama di atas, dapat kita simpulkan bahwa sapi yang sudah memenuhi kriteria sebagai hewan kurban dari segi umur dan tidak ada cacat, tetap dapat dijadikan kurban untuk 7 orang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.